you all? Everything alright? I hope so. Like to hear from you. Love to see you soon. Obviously, I miss you. Stay at home, stay healthy, stay safety, keep spirit, and keep strong. We are grateful for the love and kindness of God who gave us health and strength so we can learn today. We pray that God may be merciful, giving wisdom to doctors and scientists to find the COVID-19 virus vaccine so that the conditions of the world return to normal. In the name of Jesus Christ we pray, amen. Okay students, and now we are going to start Matik lesson tema I kayanya negeriku, subtema 2 kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 2. Tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menyanyikan lagu nasional Indonesia Pusaka secara kanon sesuai nada dan tempo dengan percaya diri. Kedua, mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan penuh kepedulian dalam hidup sehari-hari serta memberikan contoh hak yang telah diterima dan kewajiban yang dilaksanakan sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam hidup sehari-hari. Oke, students, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Masih ingatkah pelajaran yang sebelumnya? Kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap kekayaan sumber daya alam di Kita bersyukur sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia, berbangga memiliki sederet kekayaan yang membawa harum nama bangsa di dunia internasional. Misalnya coba perhatikan ini anak-anak. Salah satu contoh kekayaan di Indonesia, ada yang tahu ini tempatnya di mana? Ini adalah di Kepulauan Riau, tepatnya di Natuna, pesona keindahan alam yang begitu menakjubkan. Dan ini juga adalah salah satu pesona keindahan alam yang di dalamnya terdapat kekayaan alam yang masuk ke dalam The Seven Wonder, yaitu Danau Toba, danau terindah di dunia. Dan yang ketiga juga adalah pesona keindahan alam di Indonesia Timur, yang banyak terdapat terumbu karangnya dan juga keindahan lautnya, yaitu di Raja Ampat. Nah, ini di beberapa daerah ini tersimpan kekayaan alam hayati dan non hayati yang begitu limpah. Dan bukan hanya kekayaan hayati saja, tetapi juga ada kekayaan. Tahu ini di mana? Ini adalah sumber daya alam non hayati yang terbesar di Indonesia Timur, yaitu tambang emas atau tembagapura di Papua di PT Freeport. Dan bukan hanya ini saja, ini baru sebagian kecil saja kekayaan alam di negara kita. Lalu bagaimana dengan tempat tinggalmu sekarang? Apakah ada yang bisa kalian banggakan di daerah tempat tinggal kita? Kita tinggal di Kepulauan Riau. Apakah ada yang bisa kita banggakan di sini tentang kekayaan alam hayati atau non hayati? Pasti ada. Mari. Berikut ini adalah beberapa provinsi yang menghasilkan minyak bumi paling besar di Indonesia. Pada nomor 1 adalah Riau. Salah satu kota di Sumatera ini mampu menghasilkan minyak bumi dengan jumlah yang cukup besar. Adapun jumlahnya yaitu sebesar 359.777 barel, dan itu hanya untuk minyak mentahnya saja. Dan masih ada banyak hasil minyak bumi lainnya yang sanggup diterima oleh Riau. Terdapat 6 blok tepat di Riau, yaitu Mountain Front, Siak Blok, Selat Panjang, Rokan, Pekanbaru, Kuantan, dan yang terakhir adalah Coastal. Nomor 2 adalah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki hasil minyak yang cukup besar, dan itu dapat dilihat dari peningkatan Kalimantan Timur sebagai penghasil migas terbesar di Indonesia setelah Riau. Kota yang merupakan kota terluas setelah Irian Jaya ini setiap tahunnya mengalami peningkatan kebutuhan dalam sektor migas. Nomor 3 adalah Laut Jawa. Daerah ini terbentang dari kota Sumatera hingga ke daerah Jawa Barat, sehingga terdapat blok yang terbagi antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.
Dengan penghasilan minyak bumi sebesar 65.154 barel setiap harinya, tentunya sangat wajar apabila Laut Jawa ini dikatakan sebagai penghasil migas tertinggi di Indonesia. Nomor 4 adalah Kepulauan Riau. Jika tadi berada di Riau, lain halnya dengan Kepulauan Riau, yang mana merupakan daerah penghasil migas terbesar di Indonesia nomor 4. Yang itu artinya Riau masih menduduki peringkat pertama sebagai penghasil migas terbesar di Indonesia. Namun, Kepulauan Riau juga mampu untuk menghasilkan migas dengan jumlah yang banyak. Dengan total produksi 61.575 barel setiap harinya, sangat wajar jika Kepulauan Riau itu disebut provinsi yang mampu menghasilkan migas terbesar di Indonesia. Kepulauan Riau juga memiliki cadangan gas bumi yang besar di Indonesia. Hutan dan laut Papua dan Papua Barat adalah keajaiban dunia. Laut memiliki keanekaragaman hayati terbesar yang tercatat di seluruh bumi. Sedangkan hutan adalah rumah bagi satwa legendaris dan unik, burung cendrawasih. Dengan 80% daratannya yang tertutup hutan, Papua memiliki salah satu hutan hujan tropis terluas di dunia. Hutan hujan ini dikenal sebagai paru-paru dunia. Sungguh kita bangga ya akan kekayaan alam yang begitu banyak di negara kita. Kekayaan alam hayatinya berlimpah, kekayaan alam non hayatinya begitu sangat melimpah. Itu baru sebagian kecil saja. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar ini. Ini adalah salah satu kekayaan alam hayati juga yang terbesar di Indonesia, bahkan hasilnya terbesar di dunia atau 80% di dunia. Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Melingkar-lingkar kayak ular ya. Ini adalah namanya tumbuhan rotan. Ini hutan rotan terbesar di Indonesia ada di Palu. Anak-anak tahu 80% hasil rotan dari Palu ini adalah untuk kebutuhan seluruh dunia. Bayangkan, dari Palu 80% dan 20%-nya itu dari Vietnam dan juga Filipina. Nah, di Indonesia, di hutan Indonesia terdapat 312 jenis rotan. Nah, ini tumbuhan rotannya dan ini rotan yang sudah dikeringkan. Coba anak-anak bayangkan betapa kayanya negara kita. Nah, kita harus bersyukur, kita harus sama-sama bertanggung jawab menjalankan hak dan kewajiban kita untuk menjaga kekayaan alam hayati dan non-hayatinya. Tadi hutannya sebagai paru-paru dunia. Ini hutan di Palu adalah penghasil rotan terbesar di seluruh dunia. Nah, apa saja dimanfaatkan rotan ini? Nah, hasil rotan itu dimanfaatkan dalam berbagai bentuk kerajinan, sebagian ini menjadi tikar. Tikar rotan ini pasti sangat mahal dan juga menjadi kursi, kemudian keranjang dan sebagian yang lainnya. Masih banyak yang bisa digunakan untuk hasil kerajinan rotan. Ini baru sebagian kecil saja. Ada yang membuat kursi, sandal dan juga kerajinan yang lainnya. Dan ini sangat mahal. Alam Indonesia menjadi kebanggaan warga negara Indonesia. Rasa bangga, cinta tanah air, dan syukur akan kekayaan alam Indonesia diungkapkan oleh Bapak Ismail Marzuki dalam lagu Indonesia Pusaka. Anak-anak kita sudah belajar tentang bagaimana menyanyikan lagu, yaitu harus memperhatikan tempo dan nadanya. Nah, sekarang mari kita menyanyikan sama-sama lagu Indonesia Pusaka sesuai dengan tempo dan nadanya.
kita diskusikan. Tadi lagu Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki itu dalam tempo apa? Ada yang tahu? Oke, nanti kita lanjutkan itu tempo apa, kita diskusikan bersama-sama. Anak-anak, menyanyikan lagu selain memperhatikan tempo dan nada, ada juga teknik menyanyikan lagu itu namanya dengan secara kanon. Apa itu kanon? Menyanyi kanon itu menyanyikan lagu dengan susul menyusul atau kejar mengejar. Nah, misalnya tadi lagu Indonesia Tanah Air Beta itu bisa dinyanyikan oleh kelompok pertama, lalu kemudian kelompok yang berikutnya bisa menyanyikan lagi Indonesia Tanah Air Beta. Tetapi yang menyanyikan pertama itu tidak boleh menunggu yang berikut, yang terakhir itu tetap harus melanjutkan lagunya. Itu namanya lagu kanon. Nah, orang yang menyanyikan pertama sekali lagunya itu disebut dengan dux, pemimpin. Lalu yang berikutnya itu disebut pendatang atau mengikut. Mereka mengikutinya, dan yang pertama menyanyikan itu harus tetap melanjutkan lagunya sampai nanti berakhir. Nah, menyanyikan lagu dengan kanon atau kanon itu sangat menyenangkan dan diperlukan apa? Diperlukan konsentrasi dan kepercayaan diri, karena harus mendengarkan teman yang sudah duluan bernyanyi dan juga mendengarkan teman yang belakangan bernyanyi. Nah, sekarang mari kita diskusikan lagu Pusaka itu temponya apa? Ada yang tahu? Oke, itu temponya adalah tempo sedang atau moderato, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Oke, lalu apalagi lagu yang bertempo lain? Misalnya lagu yang bertempo andante, ada yang tahu lagu apa saja? Yang sudah kita pelajari, lagu Memandang Alam, Keranjang Sampah, Satu Nusa Satu Bangsa, dan Ibu Kita Kartini, atau lagu Himne Guru itu termasuk ke dalam lagu tempo lambat. Lalu sekarang mari kita perhatikan, ada yang tahu tidak lagu Bagimu Negeri? Kira-kira itu temponya apa ya? Ada yang tahu? Apakah kalian tahu syair lagu Bagimu Negeri? Nah, tempo lagu itu adalah tempo sangat lambat. Tadi Indonesia Pusaka itu lambat tapi tidak terlalu lambat. Tapi ada yang lebih lambat yang namanya tempo grave, yaitu Bagimu Negeri. Mari kita perhatikan syairnya. Walaupun lagu ini lambat tetapi sangat indah untuk dinyanyikan. Setelah memperhatikan syair lagu tadi, apa yang kalian lihat di dalam syair lagu tersebut? Apakah di dalam syair itu terdapat hak dan kewajiban terhadap negara? Dalam syair itu tadi, padamu negeri kami berjanji, kami berbakti, kami mengabdi. Berarti di dalam syair lagu Bagimu Negeri di situ ada tersirat tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Apa haknya? Nah, apakah kalian tahu apa itu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Nah, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara untuk mengabdi bagi negara itu tertuang loh di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3, yaitu setiap warga negara berhak membela negara. Artinya mengabdi kepada negara, mempertahankan keamanan negara. Dan di pasal 30, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam pertahanan dan keamanan negara supaya negara kita tidak dijajah oleh bangsa lain, direbut hasil kekayaan alamnya. Oke. Nah, apa saja hak dan kewajiban kita dan apa itu hak? Di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari hak, bukan? Masih ingat? Sekarang mari kita adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh oleh warga negara
setelah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negaranya sendiri. Oke, dan hak dan kewajiban ini harus kita lakukan secara seimbang, tidak boleh berat sebelah. Nah, apa saja hak kita? Mari. Hak kita sebagai warga negara yang pertama itu setiap warga negara di Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Makanya setiap warga negara harus sekolah minimal sampai tamat SMA. Dan mendapat perlindungan hukum. Setiap warga negara wajib dilindungi secara hukum. Lalu setiap warga negara juga berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh dipaksakan. Di negara kita ada 6 agama yang sudah diakui, bahkan sekarang sudah 7. Lalu kemudian mendapat kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, kalau dia bersalah, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, orang susah, harus dihukum. Lalu berhak mengeluarkan pendapat. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapatnya dengan sikap yang sopan. Oke. Kemudian setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan di negara Indonesia. Lalu apa saja hak kita sebagai warga negara Indonesia tadi sudah dijelaskan. Lalu apa kewajiban kita? Setelah melakukan hak, kita melakukan kewajiban. Apa saja itu kewajiban kita sebagai warga negara? Yang pertama, kita wajib untuk turut serta di dalam pembangunan. Oke, kemudian kita wajib membela negara. Seperti tadi yang di syair lagu Bagimu Negeri, kita berjanji mengabdi kepada negara. Kemudian kita wajib tunduk kepada peraturan yang ditetapkan undang-undang dan pemerintah. Sekarang misalnya kita wajib taat peraturan di rumah saja karena COVID-19 supaya penyebarannya bisa diminimalisir atau dikurangi. Wajib membayar pajak, menaati semua hukum ya. Lalu kemudian menghormati hak asasi manusia ya, dengan cara menghargai dan saling menghormati. Kemudian setiap orang wajib membayar pajak. Nah, ini adalah hak dan kewajiban kita semua warga sebagai warga negara yang harus kita laksanakan. Kita tidak berhak menuntut hak jika kita tidak melakukan kewajiban kita. Kita hari ini, nah, teacher harapkan anak-anak sudah memahaminya. Nah, yang kita sudah pelajari hari ini adalah kita menyanyikan lagu selain memperhatikan tempo dan nada, kita bisa menyanyikan lagu secara canon. Apa itu secara canon? Secara susul menyusul atau kejar mengejar untuk melatih konsentrasi kita dan juga kepercayaan diri dan juga kerjasama. Kemudian, nah, hak dan kewajiban kita tadi sudah ada. Nah, anak-anak sudah memahaminya dan setelah memahami pelajaran, anak-anak mengerjakan tugas Ayo Berlatih di halaman 43. Nanti anak-anak boleh menyanyikan lagunya dengan canon di depan orang tua atau bersama anggota keluarganya di rumah. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Stay at home, stay safety, stay healthy, keep clean, keep spirit, don't forget pray. Sampai di sini. See you next time. Thank you.